Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proyek web programming 3, yaitu kami mengangkat tema sistem absensi online Universitas Tunas Bangsa. Baiklah, sebelum memulai presentasi, lebih baik perkenalkan nama saya Anggun Joanita dan ada kelompok saya yaitu Aida Rosmala, Putri Nurul Aisyah, dan Theodore Samuel. Oke, kita mulai ya teman-teman. Latar belakang, absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data untuk mengetahui jumlah kehadiran di sebuah kelas. Baiklah, mengenai latar belakang yang ada di atas, kenapa kami di sini mengangkat proyek ini? Ya, karena kebanyakannya di mana-mana pengambilan sistem absensi secara manual itu kurang efisien dan efektivitas. Teman-teman pasti juga tahu kalau absensi yang masih dilakukan secara manual itu banyak sekali kekurangannya. Bisa dikatakan ada data yang tersimpan tidak valid, kemudian memasukkan data yang tidak valid, kemudian data absensi bisa hilang atau rusak, serta kurang efisien dan efektivitas dalam pengolahan data. Karena apa? Jadi kalau sistem absensi secara manual, datanya belum tersimpan di dalam sistem. Nah, selain itu, apalagi kan perkembangan di era sekarang, teknologi, tepatnya yaitu sistem informasi, teknologi informasi, dan lain sebagainya, itu sangat membantu sekali dalam perkembangan sebuah teknologi. Tepatnya di sini, di mana kita membuat sebuah web, yaitu tentang absensi online, yaitu sistem absensi online Universitas Tunas Bangsa. Banyak manfaat yang diberikan dari sistem absensi secara online ini, yaitu di mana dapat meminimalisasi pengolahan data yang hilang atau rusak, tidak menyulitkan pihak kampus dalam memantau kehadiran mahasiswa atau mahasiswinya, serta di mana adanya perkembangan teknologi informasi seperti sistem informasi dan lain sebagainya itu dapat merubah atau memberi sebuah inovasi di mana sistem absensi yang pada umumnya secara manual bisa berubah atau berinovasi menjadi sistem absensi secara online. Next. Permasalahan. Pasti teman-teman di sini tahu ya, banyak permasalahan apabila sistem absensi secara manual tidak melakukan inovasi. Seperti kita lihat di sini, yaitu adanya kesulitan untuk merekap kehadiran. Karena kenapa kesulitan untuk merekap kehadiran? Yaitu banyak sekali buku-buku absensi pada tiap-tiap kelas atau sebuah kelas, belum lagi di dalam buku absensi ada tulisan yang nggak jelas terbaca, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan kesulitan untuk merekap kehadiran. Kedua, yaitu ada menggunakan banyak waktu dalam penginputan atau mencetak. Nah, dalam absensi secara manual ini kurang efisien ya dan kurang efektivitas dalam penggunaannya karena masih dilakukan secara manual, yaitu masih ditulis tangan. Nah, ini memerlukan banyak waktu atau kurang efisien. Dan yang ketiga, hilang data absensi yang ada. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena data absensi bisa saja hilang atau rusak, bisa tertumpah minuman atau makanan. Nah, itu kan dapat menyebabkan rawannya data absensi akan hilang atau rusak jika sistem absensi secara manual tidak dilakukan inovasi menjadi sistem absensi secara online. Terus yang terakhir ada mahasiswa melakukan kecurangan. Bisa saja dosen atau guru ya lupa saja melakukan atau lupa mengabsenkan mahasiswa-mahasiswinya di kelas. Dan ada juga nih teman-teman, biasanya mahasiswa itu melakukan kecurangan, bilangnya udah absen padahal belum. Nah, ini nih permasalahan kalau sistem absensinya belum terinovasi menjadi sistem absensi secara online. Next.
Teman-teman bisa lihat ada keuntungan yang diharapkan dari sistem absensi online ya. Pertama dari sisi kampus atau universitas, lalu ada sisi mahasiswanya juga. Kita bahas satu persatu dulu, dimulai dari sisi kampus atau universitas, di mana keuntungan yang diharapkan dari sistem absensi online ini yang pertama yaitu mempermudah penyimpanan data absensi, kemudian mempermudah menginput data absensi. Selain dua di atas, juga dapat dosen atau guru dari pihak kampus atau universitas itu juga bisa melakukan perhitungan data kehadiran dari masing-masing setiap mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi dengan adanya sistem absensi secara online ini, di mana bisa memudahkan perhitungan data absensi yang ada. Jadi bisa tahu jumlah hadirnya berapa, jumlah tidak hadirnya juga berapa. Bisa dilihat langsung dari sistem yang tersedia. Kemudian ada juga mahasiswa yang tidak absen atau yang absen juga itu dapat dilihat langsung sama dosennya ya. Bisa dilihat langsung dari sistem yang tersedia. Kemudian kita bahas dari sisi mahasiswanya, yaitu keuntungan yang diharapkan lebih praktis dan efisien. Kemudian tidak takut data absen akan hilang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu bisa memeriksa langsung absen mereka. Jadi maksudnya adalah di mana ketika setiap mahasiswa atau mahasiswi melakukan absensi, yaitu mereka bisa melihat langsung riwayat kehadiran mereka di dalam kelas dari sistem absensi online yang tersedia. Next, dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aida Rosmala. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relation Diagram. Di sini terdapat 3 entity, yaitu entity absen, kemudian entity user, dan entity jadwal. Untuk entity absen, terdapat atribut, yaitu username, kemudian ID absen, kemudian presensi, dan tanggal. Dan memiliki primary key, yaitu ID absen. Kemudian untuk user, memiliki atribut yaitu ID user, nama, password, username, name, dan role ID. Untuk primary key-nya yaitu ID user. Kemudian untuk entity jadwal, memiliki atribut yaitu ID JDL, kemudian nama underscore matkul, kemudian hari, kemudian SKS, nama dosen, kemudian jam awal, jam akhir, dan memiliki primary key yaitu ID jadwal. Kemudian untuk user dan absen memiliki relasi yaitu melakukan, dan kardinalitas relasinya yaitu manituan, di mana user hanya bisa melakukan satu kali absen, tetapi absen dapat dilakukan oleh banyak user. Kemudian user dan jadwal memiliki relasi yaitu mengakses, dan kardinalitasnya yaitu money to money, di mana user dapat mengakses lebih dari satu jadwal, dan jadwal dapat diakses lebih dari satu user. Next. Selanjutnya ada struktur navigasi. Di sini ada halaman utama. Jika kita login sebagai user, maka kita dapat mengakses dashboard, kemudian jadwal, dan absensi untuk melakukan presensi, kemudian riwayat, dan logout untuk keluar. Kemudian jika kita login sebagai admin, kita dapat mengakses data jadwal, kemudian data user, data absen, dan logout. Kemudian untuk admin, kita bisa menghapus, mengedit, dan menambah bagian data jadwal dan data user. Next. Kemudian di sini ada controller. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dokumentasi rancangan program
program yang di sini ada gambar dari codingannya dari admin abs.php. Next. Kemudian di sini ada gambarnya dari layout model underscore absent.php. Ini ada gambar codingannya. Next. Di sini ada gambar codingan dari admin msk underscore abs.php. Bisa dilihat ini gambarnya. Next. Nah, di sini ada dokumen hasil programnya. Di sini ada tampilan untuk presensi loginnya. Di sebelah kanan atas ada tulisan selamat datangnya. Next. Nah, di sini ada gambar tampilan dari form loginnya. Ada kolom buat username, password, dan ada tombol login. Ada forgot password juga jika lupa dengan password kita. Lanjut. Kemudian di sini ada tampilan dari menu panelnya. Ada tulisannya selamat datang di aplikasi online Universitas Tunas Bangsa. Di sebelah kiri atasnya ada tulisan selamat datang itu atas nama kita. Misalnya sebelah kanan atas ada logout-nya, tombol logout. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Nurul. Dari sistem yang kita buat saat ini, dapat disimpulkan bahwa akan sangat lebih baik dan lebih efisien jika absen dilakukan secara online. Selain karena tidak memakan banyak waktu, sistem absen online juga dapat mencegah hilangnya data mahasiswa karena data tersebut sudah tersimpan secara otomatis. Selain itu, absen ini juga dapat mengurangi adanya kecurangan mahasiswa. Mahasiswa juga tidak perlu merasa khawatir tentang data absen mereka karena mereka dapat memeriksa sendiri apakah data mereka sudah terinput atau belum. Sistem absensi online yang sudah kami buat ini juga masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah sistem keamanan. Agar para pengguna tidak merasa takut data mereka akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka kami sarankan untuk menambahkan sistem keamanan. Selanjutnya penjelasan codingan program dan jalannya program. Akan dijelaskan oleh Anggun. Oke. Teman-teman, kita masuk ke dalam tahap penjelasan codingan program ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini saya memberitahu terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa sebelum memasuki codingan programnya kita setting dulu web yang kita buat. Jadi teman-teman bisa lihat, pertama kita setting ke bagian application, yaitu config. Lalu pilih autoload. Nah, di bagian autoload libraries, nah teman-teman bisa dilihat bahwa di dalam autoload libraries ada array, di mana di dalam array-nya ada database, session, dan form validation. Kemudian ada juga di dalam autoload helper-nya, ya, di dalam array kita tambahkan URL, file, sama security ya teman-teman. Kemudian penyetingan autoload.php-nya selesai. Kita, oh masih ada yang paling bawah Put. Nah iya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada penyetingan lagi ya di bagian autoload model, yaitu array. Di dalam array ada model underscore out, model underscore JDL, model underscore absent, sama model underscore user. Oke, penyetingan autoload.php selesai.
kita masuk ke penyetingan data, kita masuk ke penyetingan di bagian config.php. Oke, di bagian config.php kita bisa lihat base URL-nya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pemanggilan base URL yang nantinya web akan dipanggil, yaitu kita kasih nama http localhost ci_absen ya teman-teman. Jadi ketika mau login atau login lewat Google Chrome, jadi pemanggilan localhost-nya itu bernama ci_absen. Lalu penyetingan config.php-nya selesai, sekarang kita masuk ke database.php. Scroll ke paling bawah, Put. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa hostname-nya yaitu diberi nama localhost, username-nya root, password-nya kosong atau tidak ada. Nah, database atau nama database yang ada di php_myadmin yaitu diberi nama absen. Selesai. Sekarang kita masuk ke penyetingan root.php. Scroll ke paling bawah, Put. Nah, kita bisa lihat bahwa di root default underscore controller-nya yaitu diberi nama. Oke, penyetingan web kita selesai. Sekarang kita masuk ke bagian codingan programnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini bagian application ada controller, yaitu ada dua macam controller. Yang pertama adalah controller admin underscore A sama controller HAS. Oke, kita masuk ke bagian controller admin underscore A, yaitu abs.php. Oke, teman-teman pasti di sini juga tahu ya dari pembuka tag PHP artinya apa. Terus kita masuk ke kelas ABS. Next, kita masuk ke pembahasan public function index-nya, yaitu ada $data yang mana namanya adalah absen. $this ini akan mengirimkan ke dalam model underscore absen, lalu data akan tampil ke dalam tampil underscore data. Kemudian ada $this load view, yaitu di mana diarahkan ke halaman view dengan nama folder templates underscore admin, dengan nama file di dalam templates underscore admin yaitu bernama header. Selanjutnya ada juga $this load view, yaitu dengan nama folder template underscore admin, nama filenya sidebar. Ada juga $this load view, nama foldernya admin, nama file di dalam folder admin yaitu abs underscore A. Kemudian yang terakhir yaitu $this load view, mengarahkan kita ke halaman view di dalam folder templates underscore admin yang bernama footer. Lalu setelah pembahasan public function index, ada juga public function update, di mana $id, $tanggal, $presensi, $nama, dan $name, yaitu masuk ke dalam array, di mana function di dalam function. Nanti beberapa data di atas akan dikirim ke dalam $id yang diberi nama ID absen. Redirectnya akan dimasukkan ke dalam admin /abs/index. Next, kita masuk ke controller underscore admin underscore A, yaitu home underscore admin.php. Teman-teman bisa lihat di dalam kelas home underscore admin, public function index-nya yaitu $this load view, di mana mengarahkan kita ke halaman view, folder templates admin, ada file header, sidebar, dan footer. Next.
kita ke kontrol admin underscore A, yaitu jdl_a.php. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa kita sudah masuk ke dalam kelas jdl_a, yaitu adanya public function index, di mana dolar datanya diberi nama jadwal, kemudian datanya dimasukkan ke dalam model underscore jdl, dan data akan tampil pada tampil underscore data. Kemudian dolar this load view-nya mengarahkan kita ke halaman view seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu bernama folder templates underscore admin yang diberi nama file header, sidebar, footer, dan data underscore jdl. Kita masuk ke public function tambah aksi, di mana dolar, nama matkul, hari, jam awal, jam akhir, nama dosen, dan SKS itu akan dimasukkan ke dalam sebuah array, di mana bisa dikatakan function di dalam function. Kemudian beberapa data di atas akan dikirimkan atau dimasukkan dan disimpan di dalam dolar data yang diberi nama jadwal. Kemudian di dalam kontrol admin underscore A ini, kelas jdl_a ini, yaitu adanya public function edit. Nah, jadi ketika data sudah ada, kemudian mau kita rubah, yaitu kita bisa ke bagian public function edit, bisa diubah data yang sudah ada. Jadi itu fungsinya ya teman-teman. Kemudian ada public function update. Sama juga di sini beberapa array dikirim ke dalam $ID. Nah, nanti redirect-nya diberi nama admin underscore A / jdl underscore A / index. Kemudian ada public function hapus, yaitu kita bisa menghapus, sebagai admin kita bisa menghapus data yang sudah tersedia apabila data sudah tidak terpakai lagi atau salah dalam pengetikan data, itu bisa dihapus menggunakan tombol hapus. Jadi tombol hapusnya ini terletak di dalam array, yaitu $ID yang diberi nama ID underscore jdl. Next. Kemudian kita masuk ke controller admin underscore A, yaitu user.php. Tadi kita ngejelasin tentang admin, sekarang kita ngejelasin tentang kelas user. Sama juga kita masuk ke dalam kelas user, yaitu ada public function index, di mana dolar data, yaitu diberi nama user. Kemudian dikirim ke model underscore user, data akan tampil ke dalam tampil underscore data. Kemudian $this load view itu akan mengarahkan kita ke halaman view pada folder template underscore admin. Template underscore admin ini ada beberapa macam file, yaitu mulai dari file header, sidebar, data underscore user, dan footer. Kemudian kita lanjut ke pembahasan public function tambah underscore aksi. Sama juga mulai dari dolar email, dolar name, dolar nama, username. Nah, itu dimasuk ke dalam array yang artinya function di dalam function. Jadi, beberapa data di dalam array tersebut akan disimpan atau dikirim ke dalam dolar data yang bernama tb underscore user. Kemudian ada public function edit. Tadi saya jelaskan bahwa di bagian kontrol admin ada juga bagian public function edit. Di bagian class user juga ada ya teman-teman. Jadi fungsi dari public function edit ini yaitu di mana merubah data yang sudah ada. Misalnya ada kesalahan data, penulisan nama, atau jam mata kuliah, dan lain sebagainya, itu bisa diedit melalui tombol edit yang tersedia di kelas user. Kemudian ada public function update, yaitu sama juga $ID, email, name, nama, username, itu dimasuk ke dalam array yang bisa dikatakan function di dalam function. Jadi dikirim, disimpan di dalam $ID yang diberi nama ID underscore user. Ada juga public function hapus. Public function hapus ini contohnya untuk menghapus sebuah data yang sudah ada atau data yang tidak terpakai lagi. Jadi bisa dihapus menggunakan tombol hapus yang tersedia di kelas admin maupun kelas user. Next.
kita masuk ke controller HMAS ya teman-teman, yaitu ada abs.php. Oke, sudah masuk ke dalam kelas ABS-nya, ada public function index, yaitu $data, diberi nama absen, kemudian dikirimkan ke model _absen, data akan tampil di tampil _data. $this load view-nya mengarahkan kita ke halaman view, di mana ada beberapa folder, yaitu templates _HMAS. Di dalam folder templates _HMAS yaitu ada beberapa file, ada file header, sidebar, abs_c, dan footer. Ada public function update juga nih teman-teman, yaitu sama juga ada $ID, tanggal, presensi, nama, itu akan dimasukkan ke dalam sebuah array. Nanti disimpan di dalam $ID yang diberi nama $absen, yang diberi nama $ID_absen. Kemudian ada public function tambah _aksi. Ada $tanggal, presensi, nama. Nah, dimasukkan ke dalam sebuah array dan akan disimpan di dalam $data yang bernama absen. Next. Oke, kita masuk ke controller HMAS yaitu home_admin.php. Kita sudah masuk ke dalam kelas home_admin ya teman-teman, yaitu kontrol HMAS-nya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada public function index, yaitu sama juga seperti controller admin_a, ada juga public function index-nya, yaitu $this load view mengarahkan kita ke halaman view, ada folder templates _HMAS, ada beberapa file di dalam templates tersebut, yaitu ada file header, sidebar, home, dan footer. Next. Oke. Kita sudah masuk ke kelas jadwal yang terletak di controller HMAS ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa lihat bahwa ada public function index, $data yang diberi nama jadwal, kemudian data dikirim ke dalam model _JDL, data akan tampil di dalam tampil _data. $this load view mengarahkan kita ke halaman view dengan adanya folder templates _mahasiswa, dan di dalam templates _mahasiswa itu ada beberapa file, file header, sidebar, data _JDL, dan footer. Nanti $nama matkul, $jadwal awal, jadwal akhir, nama dosen, SKS, itu akan dimasukkan ke dalam sebuah array, yaitu bisa dikatakan function di dalam function. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aida Rosmala. Selanjutnya terdapat controller smk.php dengan nama kelas yaitu MSK dan memiliki function index yaitu akan meload view yaitu pada folder template, pada file header, sidebar, MSK_absen, dan footer. Ini adalah untuk bagian masuk absen. Next. Kemudian selanjutnya ada controller out, di mana nama kelasnya yaitu out. Kemudian terdapat function login. Kemudian di dalam function login terdapat from validation username dengan rules yaitu required, yaitu username wajib diisi. Kemudian untuk password rules-nya yaitu required password wajib diisi. Jika form validation false atau gagal, maka akan meload view form login. Tapi jika form validation berhasil, maka akan cek login pada model out. Kemudian jika cek login gagal atau false, maka akan menampilkan flash data, yaitu pesan username atau password Anda salah. Kemudian akan di redirect out login.
Kemudian jika cek login berhasil, maka kita akan cek. Jika role ID-nya 1, maka akan di redirect ke dalam home admin, yaitu halaman admin. Kemudian jika role ID 2, maka akan di redirect ke dalam dashboard user. Kemudian yang terakhir terdapat function logout. Di sini akan menghapus session yang sudah masuk, kemudian akan di redirect ke dalam home, yaitu tampilan awal. Next. Selanjutnya ada controller D dengan nama kelas yaitu D. Dan terdapat function index yaitu untuk meload view, yaitu folder templates _mhs. Untuk filenya itu header, sidebar, tampil _d, dan footer. Ini adalah tampilan untuk bagian dashboard. Next. Kemudian selanjutnya ada controller home, di mana kelasnya itu home dan memiliki function index untuk meload view, yaitu pada folder home, kemudian yaitu pada file dashboard untuk halaman utama. Next. Kemudian selanjutnya ada model absen dengan kelas yaitu model _absen, dan di dalamnya terdapat function tampil data, di mana di query ini akan kita dapat mengakses data dari database yaitu pada tabel absen, kemudian return. Kemudian selanjutnya ada function tambah produk, di mana query ini kita dapat menambah atau menginput data ke dalam database yaitu pada tabel absen. Kemudian terdapat function update data. Query ini kita dapat mengupdate data pada absen sesuai berdasarkan ID absen. Next. Selanjutnya ada model out dengan kelas model _out. Kemudian di dalamnya ada function check login. Di dalam function check login terdapat variable username. Kita set value-nya yaitu username, kemudian variable password, kita set value-nya yaitu password, kemudian variable result, di mana kita akan mendapatkan data dari tabel user pada database berdasarkan username dan password. Repeat-nya 1. Jika numros lebih dari 0, maka return result. Selain itu, return array. Next. Kemudian di sini ada model jadwal, kelasnya yaitu model _JDL, dan di dalam terdapat function tampil _data, di mana kita dapat mengakses atau mendapatkan data dari database, yaitu pada tabel jadwal. Kemudian return. Selanjutnya ada function tambah aksi, di mana di dalam pada function tambah aksi ini kita dapat menginsert atau menginput data pada database, yaitu pada tabel jadwal. Selanjutnya ada function edit _JDL, di mana ini akan menjalankan data yang telah diedit berdasarkan ID user. Kemudian selanjutnya ada update data. Query ini untuk mengupdate atau mengubah data pada database atau pada tabel jadwal sesuai dengan berdasarkan ID jadwal. Kemudian selanjutnya ada function hapus data. Di sini query ini akan mendelete atau menghapus data pada tabel berdasarkan ID absen.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Theodore. Oke, sekarang kita lanjut ke model underscore user.php. Nah, di sini kelasnya ini model underscore user, public functionnya ada tampil data, tambah aksi, edit user, update data, dan hapus data. Lalu kita di sini menggunakan return ini untuk mengeksekusi function dari public tersebut ini. Habis itu tampil data ini kita untuk menampilkan data, tambah aksi ini untuk menginsert tabel atau data, kemudian edit user untuk mengedit nama usernya, lalu update data, hapus data untuk mendelete, lalu ada $this, ada where di database-nya ada where dan juga delete. Kemudian lanjut ke abs underscore a.php. Di sini kelasnya menggunakan container float. Kenapa menggunakan container float? Supaya tampilannya ini sesuai di semua perangkat, baik besar kecil maupun lebarnya 100%. Itu menyesuaikan dengan semua perangkat. Kemudian header-nya ada data presensi, table class-nya, table border, tabelnya jadi ada garisnya, lalu di table row-nya ada table header, isinya nomor, nama, tanggal, presensi. Lalu kita di sini menggunakan for each itu untuk pengulangan array atau objek. Lalu ada absen disingkat menjadi ABS. Di bawahnya ada table row, lalu ada table data. Isinya ada echo, nomor, username, tanggal, presensi. Lalu and for each. Setelah itu kita lanjut ke ABS underscore c.php. Nah, di sini kelasnya juga sama, menggunakan container float supaya sesuai dengan semua perangkat tampilannya. Lalu heading-nya ini ada riwayat absensi, table kelasnya sama, table border, lalu di dalam table header-nya ada nomor, tanggal, dan juga presensi. Masih sama menggunakan for each, lalu absen tetap sama disingkat menjadi ABS. Dalam table datanya ada echo nomor, tanggal, dan juga presensi, lalu and for each. Lanjut ke data underscore jdl.php. Nah, di sini kelasnya container float, sama button kelasnya ada button SMP, button outline, alat primary. Habis itu headingnya ada data jadwal, table kelasnya table borders, ada cell padding dan juga cell spacing. Cell padding ini untuk mengatur jadwal, mengatur jarak antara teks dengan garisnya. Itu 15 cell paddingnya, sedangkan cell spacingnya ini untuk mengatur jarak antara garis tepinya dengan bagian dalam dan luar, itu 20. Kemudian di table row-nya ada table heading yang berisi, table header-nya berisi nomor, matkul, hari, jam, dosen, SKS, dan juga aksi. Lalu sama menggunakan for each. Kemudian jadwal disingkat menjadi JDL. Habis itu di dalam tabel datanya ada echo nomor, JDL nama matkul, hari, jam awal, jam akhir, nama dosen, SKS. Lalu di sini di bawahnya lagi ada table data, lalu isinya ada PHP echo anchor. Anchor itu gunanya untuk membuat suatu tautan. Habis itu and for each, lalu di bawah and for each ada modal. Modal bootstrap ini ada modal fetch. Fetch ini semacam animasi, lalu dengan ID tambah JDL, table indeksnya -1, ada area label dan juga area hidden. Area label ini untuk area label ini untuk menampilkan elemen label elemen, lalu area
Hidden ini untuk menunjukkan elemen bahwa turunannya itu tidak terlihat, tapi dipahami oleh penggunanya. Kemudian ada kelasnya, di bawah modal flat ada kelas modal dialog, ada konten, header, title, ada form input jadwal juga di modal title, lalu button type-nya button class, kelasnya button close, lalu menggunakan area hidden. Di bawahnya lagi ada modal body menggunakan echo base underscore URL, lalu menggunakan class form group. Di labelnya ada kita isi ada matkul, hari, jam awal, jam akhir, dosen, dan juga SKS. Tapi SKS ini kita tipenya menggunakan int atau integer. Kemudian di bawahnya lagi ada kelas modal footer, button type-nya ada button dan juga submit. Kalau button ini untuk button outline, alert, secondary. Kemudian ada yang alert primary yang utama. Lanjut ke data underscore user.php. Di sini kelasnya juga masih sama. Button kelasnya juga menggunakan SMB, outline, alert primary. Kemudian headingnya ada data user. Table kelasnya table border, cell padding sama cell spacing masih sama. Table headernya ada nomor alamat email, name, nama lengkap, username, aksi, lalu masih menggunakan for each. Habis itu usernya disingkat jadi U. Kemudian di bawah for each-nya ada table data, ada echo nomor, email, name, nama, username. Di bawahnya juga ada table data, ada echo anchor, masih menggunakan echo anchor. Habis itu and for each. Di bawahnya lagi ada modal sama seperti tadi, ada fed, content, header, title, button type-nya masih sama juga, button, ada button close, kemudian di bawahnya lagi ada modal body, menggunakan echo base underscore URL, di bawahnya lagi ada form group, labelnya berisi alamat email, name, nama lengkap, username, password. Passwordnya tipenya sama, menggunakan integer juga seperti tadi. Kemudian di bawahnya lagi ada kelas modal footer dengan tipe button dan juga submit. Lanjut ke edit underscore jadwal.php. Nah, di sini kelasnya container fluid. Habis itu for each, jadwal disingkat menjadi JDL. Menggunakan formnya menggunakan metode post. Di mana metode post ini kita dapat mengirim data, jadi bisa secara langsung. Kemudian actionnya ada echo base underscore URL, kelasnya menggunakan form group, labelnya berisi nomor, matkul, hari, jam awal, jam akhir, dosen, dan juga SKS. Kemudian button type-nya submit. Lalu kelasnya button small, ada button primary, kemudian save update, lalu and for each. Lanjut ke edit underscore user.php. Di edit underscore user.php, kelasnya sama container fluid, kemudian menggunakan for each, user disingkat menjadi U, metodenya sama, post, supaya lebih cepat, kemudian actionnya sama, echo base underscore URL, kemudian kelasnya form group, lalu labelnya berisi alamat email, name, nama lengkap, dan juga username. Button type-nya sama juga, submit, kelasnya button small dan juga button primary, kemudian and for each. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Putri Nurul. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam folder view, bagian admin dengan nama file, masuk absen PHP. Pada codingan ini nanti akan menampilkan tampilan saat melakukan absensi. Pada bagian ini
akan tampil tulisan, silakan klik hadir untuk melakukan absensi. Kemudian pada bagian ini akan menampilkan tombol simpan. Selanjutnya kita akan ke folder home dengan file dashboard. Ini akan menampilkan tampilan home sebelum melakukan login dengan tampilan teks berwarna hijau. Di sini juga akan menampilkan gambar dengan berkas bernama absen dengan format PNG. Kemudian di bagian ini merupakan tombol login. Selanjutnya ada folder template admin dengan 3 file yang bernama header, footer, dan sidebar. Selanjutnya juga ada template mahasiswa atau MAS. Di sini juga terdiri dari 3 file dengan nama file header PHP, footer PHP, dan sidebar. Lalu ada file from login. Berikut ini merupakan codingan untuk menampilkan from login. Yang ini merupakan bagian pengisian username dan password. Selanjutnya ada tampil D PHP. Ini merupakan codingan dari tampilan user. Di sini merupakan codingan tampilan teks selamat datang di absensi online Universitas Tunas Bangsa. Kemudian kita juga akan menampilkan gambar dengan nama berkas sarjana JPG. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan program yang kita buat atau web yang kita buat. Bisa dilihat di layar. Ini merupakan tampilan sebelum login. Di sini terdapat teks selamat datang di absensi online Universitas Tunas Bangsa. Jika ingin melakukan presensi, maka klik login. Kemudian akan tampil from login. Kita masukkan username dan password. Nah, ini merupakan tampilan setelah login. Di sini terdapat tulisan selamat datang di absensi online Tunas Bangsa. Nah, jika ingin melihat jadwal, maka klik jadwal. Maka akan tampil jadwal mata kuliah kita. Dan jika ingin melakukan absen, silakan klik menu absensi. Kemudian klik hadir. Jika absen berhasil, maka akan otomatis menampilkan riwayat absensi kita. Pada tanggal 25, absen kita sudah hadir. Kemudian selanjutnya kita akan masuk sebagai admin. Masukkan username dan password lagi. Admin. Nah, ini merupakan tampilan admin. Jika kita klik data jadwal, maka akan muncul tampilan data jadwal. Jika ingin menambahkan jadwal, silakan klik tambah jadwal. Kemudian masukkan nama matkul, nama hari, jam jadwal, jam akhir, nama dosen, dan SKS. Kemudian simpan. Maka data sudah tersimpan. Kemudian pada menu ini kita dapat mengedit data jadwal kita. Lalu klik simpan, maka data yang sudah diedit akan tersimpan. Lalu pada kolom ini kita dapat menghapus data jadwal kita. Selanjutnya ada data absen. Ini merupakan data yang sudah melakukan presensi. Saya seperti contoh di sini Aida sudah melakukan presensi pada tanggal 25 bulan 5. Kemudian ada data user. Ini merupakan data-data user kita. Jika ingin menambahkan user, maka klik tambahkan user. Kemudian masukkan nama email, NIM, nama lengkap, username, dan password. Sama seperti tadi, menu ini juga dapat digunakan untuk mengedit.
dan ini dapat digunakan untuk menghapus data. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.